Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nashkurullah syukran katsira ala ni'matihi. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, atau pembahasan yang dalam bahasa Indonesia berjudul Ensiklopedi Larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masuk kepada pembahasan yang ke-40, masih di Kitabul Ilm, seputar ilmu, hal-hal yang terlarang dilakukan bagi setiap penuntut ilmu dan secara umum kaum muslimin wal muslimat. Berikutnya kata beliau, Al-Arba'un Babuz Zajri an qawli nasitu ayata kadza. Bab yang akan menjelaskan tentang terlarangnya mengatakan aku lupa ayat ini, aku lupa ayat itu, atau dalam bahasa Arabnya nasitu ayata kadza atau ayata kaita wa kaita. Saya lupa ayat ini, ayat itu. Ucapan seperti ini mengandung makna penyepelean terhadap kalamullah, meremehkan firman Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia tidak peduli dengan ayat Rabb-nya, dengan firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat beberapa dalil yang dibawakan oleh beliau di sini. Di antaranya diriwayatkan dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi'sama li ahadihim yaqul nasitu ayata kaita wa kaita. Makna kaita yakni kaza wa kaza, demikian demikian, atau ini itu. Bal huwa nussiya, bal huwa nussiya, dengan fi'il yang dimajhulkan, yang fi'il ma'lumnya ya nassa, melupakan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ini, bi'sama li ahadihim, sungguh seburuk-buruk seorang dari mereka yang berkata, artinya ini merupakan ucapan yang buruk, ucapan yang jelek seperti ini. Dia berkata, nasitu ayata kaita wa kaita, aku lupa ayat ini dan ayat itu. Ya, ayat ini dan ayat itu. Maka ini seburuk-buruk perkataan seseorang. Bal huwa nusya, bahkan seharusnya
ucapan atau seharusnya yang dia ungkapkan itu bahwa dia itu dilupakan. Nusia, dia dilupakan. Jadi dengan memajhulkan fi'ilnya. Yang nanti akan kita sebutkan apa faedahnya dari kalimat sebelumnya. Nasitu ayata kada wa kada. Seharusnya dia mengatakan nusitu. Ya, aku telah dilupakan. Untuk menunjukkan adanya iqab, hukuman. Beda kalau di awal tadi nasitu, seperti menyepelekan, meremehkan Allah dan firman-Nya atau kalamnya. Tapi ketika dia mengatakan nusitu ayata kada wa kada atau ayata kaita wa kaita, maka di sana mengandung makna iqab, hukuman. Dia menerima, beginilah aku dihukum oleh Allah, aku dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak mau menghafal, mengulang-ulang Al-Quran. Masih dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat yang berikutnya, masih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqul ahadukum." Jangan sampai seorang dari kalian berkata, "Nasitu ayata kaita wa kaita." Aku lupa ayat ini dan ayat ini. Bal huwa nusya, bahkan atau akan tetapi justru dia yang telah dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi membedakan antara bentuk ya menyepelekan dengan ya tahawun atau tasahul dengan iqab. Adapun dengan kalimat yang berikutnya atau kalimat sebagai solusinya bal huwa nusya, ini sebagai pengakuan terhadap kelalaiannya. Bahkan aku telah dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala karena meremehkan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat fiqhul bab atau kandungan bab dari beberapa hadis tadi yang mengandung larangan mengatakan aku lupa ayat ini dan ini. Jadi terlarang kita mengatakan demikian. Jangan sampai kita mengatakan demikian. Aku lupa ayat ini, ayat itu. Terkesan kita meninggalkan Allah, menyepelekan ayat-ayatnya. Padahal kehidupan manusia menjadi terangkat di sisi Allah Ta'ala ketika mereka mempelajari dan memperhatikan ayat-ayatnya. Lihatlah orang-orang kafir yang dihinakan oleh Allah Ta'ala dikarenakan mereka menyepelekan dan meremehkan, meninggalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Taib, kandungan bab pertama kata beliau larangan mengatakan aku lupa ayat ini dan ini. Sebab perkataan tersebut mengesankan ketidakpeduliannya terhadap Al-Qur'an. Ya, itu mengesankan, menggambarkan dia tidak peduli dengan Al-Qur'an. Tidak boleh seorang muslim itu menyepelekan Al-Quran. Bahkan seharusnya dia bertekad dan bercita-cita, bertekad kuat untuk mempelajari Al-Quran dengan semaksimalnya. Walaupun itu masih berhenti sebatas di niat. Ya, jangan sampai dalam hati ada rasa merendahkan Quran, menyepelekan Quran dan tidak semangat dengan Quran. Tapi dengan ilmu-ilmu dunia yang lainnya begitu semangat. Nah, maka hati-hati dengan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala telah memberikan kita iman. Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita Islam. Ya, sering kita ucapkan, kita sampaikan secara berulang-ulang, tidak ada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala atau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih tetap Allah Ta'ala pertahankan sampai hari ini dan sampai akhir zaman kecuali Al-Quran. Ya, kecuali Al-Quran. Al-Quran adalah bukti kuat bahwa agama yang Allah Ta'ala turunkan ini hak. Ya, agama yang Allah Ta'ala turunkan ini hak. Yang membuat kita bertambah yakin dengan Islam ini karena Allah masih menjaga Al-Quran itu sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Al-Quran itu tidak akan mampu dirusak oleh manusia.
Allah Ta'ala akan menjaganya terus sampai datang tanda-tanda dekatnya hari kiamat, maka diangkatnya ilmu, diangkatnya Al-Quran. Manusia hanya bisa mengatakan kami pernah dengar ini, kami pernah dengar itu, dan seterusnya. Baik, maka ucapan seperti ini adalah ucapan yang kurang adab terhadap Allah. Ya, ucapan yang mengandung qalilul adab, rendahnya adab kita kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kaum muslimin wajib meyakini sifat mulia bagi Allah, yaitu sifatul kalam. Wajib kita meyakini bagi Allah ada satu sifat, yaitu sifat al-kalam. Allah Ta'ala memiliki kalam, dan di antara kalamnya Allah itu ada pada Al-Quran, yang mana bagi yang membacanya diganjar pahala oleh Allah Ta'ala. Yang itu tidak kita dapati pada yang lainnya. Pada hadis tidak kita dapati ganjaran pahala membacanya. Tapi pada Al-Quran diberikan ganjaran pahala dari membacanya, bukan per kalimat, tapi per huruf. Ya, untuk mendorong orang-orang beriman supaya bertambah besar semangatnya dengan Al-Quran. Ya, supaya menambah semangat kita dengan Al-Quran. Demi Allah, sekiranya kerjaan kita tiap hari hanya baca Al-Quran, Allah akan cukupi kebutuhan kita. Dan Allah Ta'ala akan selesaikan berbagai macam urusan kita. Dan di hadapan kita kemudahan demi kemudahan. Dan yang banyak membuat sulit kehidupan kita, ya, dan kita dihadapi dengan berbagai macam kesulitan, dikarenakan kita mulai meninggalkan Al-Quran. Dimulai dari meninggalkan membacanya, sudah mulai tidak semangat bacanya. Ya, kalau sudah membacanya saja sudah tidak semangat, bagaimana mau semangat menghafalnya? Begitu ya. Kemudian lama-kelamaan dia akan terseret kepada larangan ini. Aduh, lupa ayat ini, lupa ayat itu. Mengesankan dia seakan-akan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, sebab biasanya lupa itu terjadi karena tidak mengulang-ulanginya atau karena sering melalaikannya. Tanda cinta seorang hamba kepada Rabb-nya, dia akan senang mengulang-ulang kalam Rabb-nya. Itu tandanya. Makanya semakin banyak seorang membaca Al-Quran, Allah Ta'ala akan tanamkan rasa cintanya dalam hati itu kepada Al-Quran itu sendiri. Ya, sehingga hari-hari terasa tidak nyaman kalau dia tidak bersama baca Al-Quran. Bahkan akhir hidupnya dia ingin mengakhiri hidupnya untuk mengucapkan kalamullah di akhir hidupnya. Kenapa? Karena hari-harinya dia biasakan untuk membaca Al-Quran. Maka harus kita ingat, setiap orang itu biasanya akan mengakhiri hidupnya dengan apa yang paling condong dalam hatinya. Ya, ketika hati ini kecondongannya terhadap sesuatu, biasanya seperti itu. Di akhir kehidupannya dia akan meminta itu, bahkan mati di atas itu. Oleh karena itu, mengapa Nabi SAW menyuruh kita untuk membiasakan amal walaupun kecil-kecil. Ahabbul a'mal ilallah dawamuha wa in qallah. Amal yang paling dicintai di sisi Allah itu terus-menerus dibiasakan, terus-menerus dilakukan, walaupun kecil-kecil. Karena itu akan bisa mendatangkan cinta. Ketika seorang udah cinta terhadap sesuatu, insya Allah dia akan dimatikan di atas itu. Ya, dia akan dimatikan di atas kecintaannya. Makanya dalam hadis sering kita dapati, ada beberapa hadis Nabi mengatakan bahwa setiap orang dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ya, setiap orang akan dibangkitkan nanti sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya sangat kuat menjadi sahibul Quran, maka dia akan dibangkitkan nanti dalam keadaan sebagai sahibul Quran. Begitu seterusnya. Taib. Ya, jadi kata beliau, sebab biasanya lupa itu terjadi karena tidak mengulang-ulanginya atau karena sering melalaikannya. Andai kata ia rutin membacanya dan mengulang-ulangnya dalam sholat, niscaya hafalannya akan awet, kuat, dan ia akan mudah mengingatnya.
Perkataan seseorang, aku lupa ayat ini, merupakan persaksian atas kelalaian dirinya sendiri. Ya, perkataan seorang dengan mengatakan aku lupa ayat ini dan itu, ini sebenarnya dia ingin memperlihatkan kelalaiannya sendiri. Dia ingin memperlihatkan keteledorannya, ya, serta kelalaiannya terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya yang kedua, boleh mengatakan aku dibuat lupa ayat ini. Ya, nusitu ayata kada atau ayata kaita. Aku dibuat lupa ayat ini dan ayat itu, atau aku dibuat terlupa ayat ini dan itu. Itu dalam bahasa Arabnya. Ya. Dalam bahasa Indonesianya maka kita mengatakan aku telah dibuat lupa. Aku dibuat lupa. Bukan mengatakan aku lupa ayat ini, tapi telah dibuat lupa. Dalam bahasa Arab tadi, nasitu ayata kada wa kada atau ayata kaita. Jangan mengatakan demikian, tapi katakanlah nusitu. Yakni Allah lah yang membuatnya lupa, dengan sebab dia mulai melalaikan ayat Allah Ta'ala. Dan ini merupakan penyandaran perbuatan tersebut kepada Allah yang telah menciptakannya. Dan ini merupakan penyandaran perbuatan tersebut kepada Allah yang telah menciptakannya. Jadi ketika kita mengatakan nusitu, aku telah dibuat lupa, maksudnya oleh Allah, ayat ini dan ayat itu, nah dia telah menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan makhluknya dan yang berkehendak atas makhluknya. Sehingga ketika dia mengatakan nusitu ayata kaita, dia menyandarkan itu kepada Allah. Beda tadi kalau dia mengatakan nasitu, ya, aku melupakan ayat ini, tapi aku dilupakan. Kalau aku melupakan, itu menunjukkan bahwasanya dia menyepelekan ayat Allah dan mempersaksikan bahwasanya dia telah melupakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir kata beliau dari pembahasan ini, larangan ini, yang ketiga, kita harus selalu mengulang-ulangi Al-Quran, ya, membiasakan baca Quran, ya, membiasakan baca Al-Quran. Kita harus selalu mengulang-ulangi Al-Quran. Dalam sehari hendaknya ada Al-Quran yang harus kita baca. Berikan waktu untuk membaca Al-Quran. Dan nanti dengan banyak membaca Al-Quran, lama-kelamaan akan mudah menghafalnya. Itu bisa kita buktikan. Sebagian orang bisa menghafal surah Al-Kahfi. Kenapa? Karena sering dibaca. Ya, sering menghafal surah Ar-Rahman karena sering membacanya. Lama-kelamaan dia mudah menghafalnya dan ingat. Nah, maka kata beliau, kita harus selalu mengulang-ulangi Al-Quran dan memelihara hafalannya, serta selalu mengingat-ingatnya. Karena hafalan Al-Quran itu lebih cepat hilangnya dari dada kita daripada unta yang terlepas dari ikatannya. Tapi para jemaah juga Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar membahas ini, intinya jangan kita mengatakan aku lupa ayat ini, tapi katakanlah aku telah dilupakan, ya, oleh Allah taala. Aku telah dilupakan oleh Allah taala ayat ini dan ayat itu. Kita menyandarkan tadi kepada Allah untuk menunjukkan kelemahan kita di hadapannya, kealpaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.